Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renca Melani. Saya akan menjelaskan tentang pembiayaan perdagangan luar negeri. Pengertian pembiayaan perdagangan luar negeri. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pada transaksi perdagangan internasional maupun umumnya, tersedia kredit yang diberikan oleh satu pemasok atau eksportir, dua pembeli atau importir, tiga satu atau beberapa institusi keuangan, keempat kombinasi dari pembeli kredit di atas. 2. Metode pembiayaan perdagangan luar negeri. Metode pembayaran terlebih dahulu. Yang pertama, metode pembayaran terlebih dahulu adalah suatu sistem pembayaran di mana pihak eksportir atau penjual akan mengirimkan barang dagangannya setelah eksportir atau penjual menerima pembayaran harga barang tersebut. Sistem pembayaran seperti ini sangat menguntungkan dan sangat aman bagi pihak eksportir atau penjual, tetapi sangat tidak aman bagi pihak importir atau pembeli. Karena itu, metode pembayaran secara advance ini sangat jarang diikuti dalam praktek kecuali dalam hal-hal seperti 1. Jika bonafiditas dan kejujuran pihak eksportir sudah dikenal di kalangan perdagang secara luas. 2. Jika ada hubungan khusus antara eksportir dengan importir, misalnya ada hubungan saudara, hubungan teman, hubungan antara perusahaan yang terafiliasi dalam suatu grup usaha. Yang ketiga, jika transaksi tersebut terhadap order barang-barang yang harganya relatif rendah, misalnya pemesanan dengan surat atas pembelian buku atau benda-benda lainnya. Letter of credit. Letter of credit merupakan instrumen yang diterbitkan oleh bank atas nama importir atau pembeli yang berisi janji untuk membayar eksportir atau penerima manfaat. Setelah dokumen pengiriman bersamaan dengan perjanjian yang ditentukan diserahkan, dampaknya adalah bank memberikan kredit kepada pembeli. Metode ini merupakan jalan tengah untuk penjual dan pembeli karena metode ini memberikan keuntungan tertentu kepada kedua pihak. Eksportir mendapatkan kepastian menerima pembayaran dari bank penerbit selama eksportir dapat memberikan dokumen sesuai dengan letter of credit. Fitur penting pada letter of credit adalah bahwa bank penerbit wajib membayar LC tanpa mempertimbangkan kemampuan atau keinginan pembeli untuk membayar barang tersebut. Sebaliknya, importir tidak perlu membayar barang hingga pengiriman dilakukan dan dokumen disajikan dengan lengkap. Namun, importir tetap mengendalikan eksportir untuk mengirim barang sesuai yang dijelaskan dalam dokumen. Karena letter of credit tidak menjamin bahwa barang yang dibeli sesuai yang ada faktur dan barang yang dikirim. Keunggulan letter of credit. Letter of credit memiliki beberapa keunggulan, yaitu dari metode pembiayaan perdagangan internasional dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu mempermudah lalu lintas pembayaran, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, mengamankan dana yang disediakan importir untuk melunasi kewajiban. Keuntungan yang diperoleh eksportir dari letter of credit. Yang pertama, kepastian pembayaran dan menghindari resiko. Sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya letter of credit sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Yang kedua, penggunaan dokumen dapat langsung dilakukan. Penguangan dokumen dapat dilangsungkan.
Bila barang sudah dikapalkan, maka dengan adanya letter of credit, shipping dokumen dapat langsung diuangkan atau dinegosiasikan dengan advising bank dan tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. Yang ketiga, pembiaya. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada letter of credit. Terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta. Di berbagai negara terdapat pembatasan transfer valuta asing dan diperlukan izin impor. Sebelum dilakukan pembukuan letter of credit, bank devisa di negara importir sudah mengetahui ketentuan ini dan mereka baru bersedia membuka L atau LC bila semua ketentuan pemerintah sudah dipenuhi oleh importir. Yang terakhir, kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Bila importir bersedia membuka letter of credit dengan syarat red clause, maka eksportir dapat memperoleh uang muka dari letter of credit yang tersedia. Ini berarti eksportir dapat mendapat kredit tanpa bunga atau semacam uang panjar yang biasanya diperlukan untuk memulai produksi barang yang akan diekspor itu. Keuntungan letter of credit bagi importir. Pembukuan letter of credit dapat diartikan bahwa opening bank meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir sehingga dapat dipercayai oleh eksportir. Eksportir yakni bahwa barang yang akan dikirimkan pasti akan dibayar. Letter of credit merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh, karena akan diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari letter of credit yang tersedia. Yang selanjutnya ada dokumen pertukaran atau draft. Draft merupakan permintaan tanpa syarat yang dikeluarkan suatu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar sejumlah nominal yang tertera setelah draft diserahkan. Draft adalah perintah tertulis tanpa syarat yang ditandatangani dan dikirim oleh eksportir kepada importir untuk membayar sesuai dengan permintaan atau pada waktu dan jumlah yang tertulis. 3. Fungsi utama draft yaitu menyediakan bukti tertulis dalam bentuk yang sederhana dan jelas dari suatu kewajiban finansial. Yang kedua, kemungkinan kedua pihak untuk mengurangi biaya modal dari total pembiayaan. Yang ketiga, menyediakan suatu instrumen tanpa syarat dan dapat dinegosiasikan. Syarat draft dapat dinegosiasikan. 1. Tertulis. 2. Terdapat jumlah uang tertentu. 3. Ditandatangani oleh pihak yang mengeluarkan. 4. Dapat dibayar pada saat diminta. Yang kelima, tanpa syarat. Yang keenam, dapat dibayar kepada pembawa perintah. Pihak-pihak yang terlibat dalam draft. Yang pertama ada drawer atau penanda tangan dan pengirim draft. KY, pihak ketiga yang membayar draft. Drawi, pihak yang menerima draft. Jenis-jenis draft. Sick and time drive. Sick drive harus dibayar pada saat diajukan. Time drive atau usage draft harus dibayar pada waktu tertentu yang akan datang. Yang kedua, expense adalah draft yang telah diterima oleh drive. Banker acceptance atau BA adalah expense yang diterima oleh pihak bank yang disebut expecting bank. Yang keempat, clean and documentary draft. Clean draft disertai dengan dokumen lain. Documentary draft disertai dokumen seperti bill of lading, faktur komersial, sertifikat asuransi,
dan surat-surat konsular bila diperlukan. Jenis-jenis yaitu dokumen assignment payment, dokumentari draft, dokumen acceptance, dokumentari acceptance draft. Dokumen disampaikan jika pembeli sudah mengekspektasi vessel yang diterbitkan oleh penjual. Ada dua proses berdasarkan cara pengiriman, yaitu SIG drive, yaitu eksportir akan dibayar setelah pengiriman dilakukan dan draft diberikan pada pembeli untuk memperoleh pembayaran. Kondisi ini disebut dokumen setelah pembayaran. Metode ini memberikan perlindungan pada eksportir karena bank hanya memberikan dokumen pengiriman sesuai instruksi eksportir. Time draft, yaitu eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk memberikan dokumen pengiriman sebelum draft ditandatangani. Dokumen ini disebut dokumen sebelum pembayaran atau ekspektasi. Yang D, konsinyasi atau konsigmen. Perjanjian konsinyasi yaitu di mana eksportir barang pada importir tetapi mempertahankan kepemilikan barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu membayar hingga barang terjual pihak ketiga. Eksportir mempercayai importir untuk mengirim pembayaran barang yang telah terjual jika importir tidak dapat membayar. Eksportir memiliki keterbatasan penagihan karena tidak ada draft sementara barang telah terjual. Konsigmen adalah suatu keadaan di mana barang yang diterima importir hanya berupa titipan dari eksportir. Importir sebagai agen yang menjual kepada pihak ketiga. Eksportir tetapi menjadi pemilik dan penanggung penuh risiko-risiko berikut. Yang pertama ada modal terlalu lama tertimbun, yang kedua tidak ada kepastian menerima pembayaran, yang ketiga dapat menjadi korban kenakalan importir, yang keempat jika importir tidak membayar maka tidak ada bukti untuk menuntutnya di pengadilan. Penundaan pembayaran atau open akun. Kebalikan dari pembayaran di muka adalah transaksi utang di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Eksportir sepenuhnya mengandalkan kelayakan keuangan, integritas, dan reputasi pembeli. Seperti yang diperkirakan, metode ini digunakan jika pembeli dan penjual saling percaya dan telah sering berhubungan. Open akun selling merupakan kebalikan dari advance payment, yaitu barang dikirim terdahulu, baru importir ditagih. Disebut open akun karena belum dilakukan pembayaran selagi barang belum diterima atau belum jatuh tempo. Open akun terjadi apabila 1. Ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir. 2. Barang-barang dan dokumen dikirim langsung kepada pembeli. Yang ketiga, eksportir kelebihan dana. Yang keempat, eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang atau menghalangi transfer dana. Resiko-resiko. Yang pertama ada eksportir tidak dapat kepastian apakah importir akan membayar. Yang kedua, karena tidak ada bukti, maka eksportir sulit menuntut importir di pengadilan. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan akan menimbulkan ongkos bagi eksportir, terutama bila harus datang ke negara importir. Jaminan yang mungkin didapatkan eksportir, yaitu pengetahuan bahwa pembeli memiliki reputasi yang baik, pengetahuan bahwa keadaan ekonomi di negara pembeli adalah stabil, laporan stabilitas dapat diperoleh dari bank, asuransi kredit yang ada. F. Counter trade atau imbal beli. Counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dalam eksportir sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula.
Yang pertama ada kelemahannya, kurang efisien dibandingkan pembayaran kontan atau kredit. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan counter trade, kesulitan mendapatkan uang tunai di pasar internasional. Bentuk-bentuk counter trade: barter, pertukaran secara langsung barang dengan barang; counter purchase atau barter paralel, penjualan dan pembeli dari barang yang tidak berhubungan; buyback, membayar kembali barang yang dibeli dengan menjual produk berhubungan. Yang ketiga, alasan counter trade. Counter trade kemungkinan anggota suatu kartel seperti OPEC untuk menurunkan harga dari yang disepakati. Counter trade mengurangi risiko yang dihadapi suatu negara yang melakukan kontrak baru fasilitas manufaktur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam counter trade. 1. Nilai jual kembali produk pertanian di futures market. Sepanjang perusahaan telah memperhitungkan nilai jual kembali, maka tidak masalah jika harus dipertukarkan antara dua barang yang tidak sederajat dalam teknologi. Tingkat keuntungan yang dipersyaratkan dalam counter trade harus benar-benar fair. Dengan counter trade, biaya broker dapat dihemat. Counter trade menjadi alternatif di saat cadangan devisa tidak memadai. Dokumen-dokumen perdagangan internasional. Yang pertama ada Bill of Lading. Bill of Lading berfungsi sebagai kontrak antara pembawa dan pengirim, di mana pembawa menyetujui pengiriman barang. Sebagai tanda terima bagi pengirim, dokumen yang menentukan kontrol atas barang atau khusus negotiable. Jenis-jenis BL, straight dan order. Straight adalah untuk mengirim barang kepada pihak tertentu, biasanya importir. Order, barang dikirim atas pesanan pihak tertentu, barang tetap menjadi milik eksportir sampai dikuasakan kepada pihak lain. Yang kedua, on-board refits or shipping and claim on board, menyatakan bahwa barang yang telah ditempatkan di kapal. Refits or shipment menyatakan bahwa pembawaan telah menerima barang untuk dikirim. Client menyatakan bahwa barang diterima dalam kondisi buruk atau rusak. Faktur komersial atau komersial invoice. Faktur komersial berisi deskripsi barang dagangan yang dikirim, meliputi detail kualitas, harga per unit, total nilai, nama dan alamat eksportir dan importir, jumlah paket, dan lain-lain. Asuransi akan melindungi semua kiriman sehingga tidak diperlukan lagi asuransi untuk tiap-tiap barang secara individual. Yang keempat, faktur konsular. Faktur konsular adalah faktur yang berisi detail dan informasi yang berbeda dari suatu negara ke negara lain. Faktur konsuler harus ditunjukkan kepada kantor konsultan lokal di mana pengiriman ditunjukkan dan berfungsi sebagai visa. Yang keempat, ada teknik pembiayaan dalam perdagangan luar negeri. Banker expense atau BA adalah time drive yang ditarik dari bank yang telah menyetujui membayar pada saat jatuh tempo. Kronologisnya, importir memohon letter of credit untuk membiayai pembelian sampai barang terjual. Importir memberi wewenang kepada eksportir untuk menarik time drive pada bank untuk membayar barang-barangnya. Berdasarkan wewenang tersebut, eksportir mengirimkan barang dengan sebuah order dan menimbulkan time drive dan pengesahan dokumen pengiriman pada bank. Bank asing menyampaikan draft dan dokumen pengiriman kepada bank importir. Draft inilah yang telah diterima oleh bank importir tersebut.
banker expense. Eksportir mendiskontokan draft kepada bank penerima dan menerima pembayaran atas pengiriman barang. Dokumen pengiriman dikirim kepada importir dan importir mengklaim pengiriman tersebut. Fakta tentang BA. Bank penerimaan BA mungkin membeli bank dan pemegangnya sebagai portofolio atau menjual di pasar uang. 2. Waktu jatuh tempo BA biasanya 30 hari, 90 hari, atau 180 hari. Bagi investor, BA merupakan substitusi yang dekat dengan stabilitas lain seperti halnya sertifikat deposito. BA memungut biaya tergantung pada masa jatuh tempo dan kredibilitas peminjam. Keputusan mendiskontokan BA oleh eksportir tergantung pada opportunity cost of money. Discounting adalah perubahan draft menjadi uang tunai karena draft tidak terima oleh bank. Factoring adalah kegiatan membeli penerima eksportir dengan harga diskon dan mengambil semua risiko politik dan kredit, kecuali risiko pertikaian. Keuntungannya memiliki informasi yang lebih banyak sehingga lebih tahu resikonya, dapat mengurangi resiko individual. Factoring digunakan oleh eksportir yang jarang mengekspor, eksportir yang memiliki tagihan pendapatan yang tersebar secara geografis sehingga pembiayaan penagihan cukup mahal. Forfeiting adalah pendiskonan dari penerimaan ekspor jangka menengah dalam mata uang yang dapat ditukar sepenuhnya untuk digunakan pada risiko kredit yang ekstrim. Yang kelima ada counter trade atau imbal beli. Counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Kelemahannya ada kurang efisien dibandingkan pembayaran kontan atau kredit. Perusahaan yang melakukan counter trade kesulitan mendapatkan uang tunai di pasar internasional. Sebelumnya juga tadi sudah dijelaskan ya dengan counter trade. Kurang lebihnya counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Kelemahannya juga tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan. Nilai jual kembali produk pertanian di futures market. Sepanjang perusahaan telah memperhitungkan nilai jual kembali, maka tidak masalah jika tidak dipertukarkan antara dua barang yang tidak sederajat dalam teknologi. Tingkat keuntungan yang dipersyaratkan dalam counter trade harus benar-benar fair. Dengan counter trade, biaya broker dapat dihemat. Counter trade dapat dialternatif di saat cadangan devisa yang tidak memandai. Peran futures market mengurangi resiko pembesar liat karena dengan modal sedikit investor dapat berinteraksi untuk nilai yang sangat besar. Harga komoditas dapat ditentukan dengan lebih wajar. Contoh permasalahan pembiayaan perdagangan luar negeri. Pelaku bisnis harus siap terposok saat berdagang dengan Rusia. Sebuah perusahaan seafood terjebak bersama 7 juta pon ikan beku. Jalan Rusia ke kapitalisme penuh dengan lubang yang bisa membuat pelaku-pelaku bisnis barat yang tidak teliti terposok eksportir. Eksportir seafood Michael Graham mengalami hal ini bulan lalu ketika mesin fax dalam kantornya di Mobile, Alabama mengirimkan sebuah pesan yang mengganggu. Isi fax tersebut adalah bahwa bank komersial di sebuah republika di Rusia dengan alasan kesalahan teknis telah membatalkan enforceable letter of credit senilai 20,8 juta US dollar.
yang diterbitkan 5 bulan lalu kepada perusahaan milik Mr. Graham. Ocean Trends of North American, tindakan mengejutkan tadi membuat pesanan ekspor sebanyak 16.000 ton ikan yang seyogianya akan dikirimkan kepada seorang pembeli di Rusia berada dalam bahaya. Sejak saat itu, Mr. Graham telah menumpuk ikan-ikan beku di Gulf Coast dan membayar nelayan, distribusi, dan perusahaan-perusahaan penyimpanan ikan dalam rangka memenuhi batas waktu pengiriman pada bulan Juni. Mr. Graham tadinya mengasumsikan bahwa letter of credit, perangkat yang biasanya digunakan oleh para importir dan eksportir untuk membiayai transaksi-transaksi ekspor-impor, merupakan asuransi bahwa dia akan dibayar untuk ikan yang akan dikirimkannya. Letter of credit dikenal dalam dunia perdagangan sebagai suatu bentuk valuta perdagangan internasional. Dirancang untuk menjamin bahwa seorang eksportir akan dibayar untuk barang-barang yang diekspornya dengan meminta sebuah bank, bukan pembeli secara langsung, yang melakukan pembayarannya. Dalam teori irrevocable letter of credit tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Kami betul-betul minta maaf untuk pembatalan ini, kata Bank Rusia yang bernama Rospenstut Bank dalam faks dikirimkan ke Chase Manhattan Bank, New York Adventure Mr. Graham. Wirausahawan seafood Gulf of Coast tersebut langsung lemah lunglai. Wirausahawan Amerika lain yang ingin melakukan bisnis di Republika bekas Uni Soviet menghadapi hambatan birokratif. Masalah yang dihadapi Mr. Graham hanyalah satu titik pada radar revolusi kapitalis yang tengah menyapu seluruh Rusia dan republik-republik bekas Uni Soviet. Tetapi revolusi ini tidak mengikuti aturan baku dan Mr. Graham 27 tahun harus belajar bahwa wirausahawan yang melakukan bisnis dalam masyarakat yang tengah mengalami revolusi ekonomi dapat terbakar. Kendala-kendala seperti yang dihadapi Mr. Graham muncul pada saat pemimpin-pemimpin Rusia tengah berusaha payah menciptakan kredibilitas ekonomi melalui langkah-langkah seperti keikutsertaan dalam internasional monetary fund, mengupayakan valuta nasional konvertibel dalam pasar-pasar valuta asing, dan mewastanisasikan perusahaan-perusahaan milik negara. Tetapi ada kesenjangan besar antara kebijakan-kebijakan reformasi yang diadopsi oleh Presiden Biro Yeltsin dengan keputusan-keputusan praktis yang dibuat oleh birokrat setiap hari, kata para pengamat. Kesimpulannya, perdagangan luar negeri menggambarkan aktivitas yang mempunyai porsi besar dari kebanyakan perusahaan multinasional. Modal kerja yang berkaitan dengan perdagangan memerlukan pendanaan besar yang dapat berasal dari sektor swasta maupun sektor pemerintah. Dalam perdagangan luar negeri pun harus mempunyai metode, yaitu cash in advance, letter of credit, dokumen pertukaran, konsinyasi, dan open account. Dokumen-dokumen perdagangan luar negeri meliputi bill of lading, faktur komersial atau commercial invoice, asuransi, faktur konsuler. Pembiayaan perdagangan luar negeri harus mempunyai teknik, yaitu bankers expense, discounting, factoring, dan forfeiting. Adapun counter trade adalah pola perdagangan luar negeri
yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.